Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Minggu 24 April 2022, kita diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Antara Kritik, Cela, dan Fitnah. Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam Mazmur pasal 141 ayat 3. Demikian bunyinya. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruknya terhadap suatu hasil karya. Cela adalah hinaan, kecaman. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Dilihat dari arti kata-kata tersebut di atas, maka kita bisa membedakan ketiganya secara jelas. Bahkan kita bisa memahami maksud yang terkandung di setiap kata tersebut. Yang paling buruk di antara ketiga kata itu adalah fitnah, dan yang paling positif tentunya kritik. Itulah sebabnya muncul istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dan kritik itu membangun. Saudara-saudara, persoalannya bagi kita sekarang adalah bahwa di dalam penerapannya ketiga kata tersebut sering tercampur aduk. Ketika kita mencela orang, kita katakan bahwa itu adalah kritik. Kita juga sering bercanda dengan menggunakan kata-kata yang mencela orang lain. Kritik-kritik kita juga seringkali tidak disertai dengan alasan yang benar atau meyakinkan. Ketika kita diberi kesempatan untuk menilai seseorang dan memberikan saran untuk orang tersebut di atas sebuah kertas tanpa harus membubuhkan nama dan tanda tangan, maka itu menjadi kesempatan yang baik untuk kita memfitnah orang tersebut karena kita tidak senang dengan dia. Celakanya petugas yang mengumpulkan kertas-kertas penilaian itu menyetujui begitu saja apa yang tertulis tanpa mengadakan pemeriksaan lebih lanjut. Saudara-saudara, supaya kita tidak melakukan kesalahan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Yang pertama, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Itulah sebabnya Paulus dijauhkan dari usaha menjatuhkan orang lain karena ia menilai orang dengan cara pandang Allah. Kedua, dikatakan dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Rupa-rupanya kita dituntut untuk terlebih dulu benar sebelum membenarkan orang lain dan menyampaikannya secara benar juga. Ketiga, dikatakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ayat ini mengajak kita untuk berkata dengan objektif dan menghindarkan kita dari memfitnah orang lain. Keempat, dikatakan di dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ketika kita mengkritik, itu pun harus dengan motivasi yang membangun orang lain. Itu sebabnya dalam Mazmurnya Daud memohon supaya Tuhan
menjaga pintu bibirnya dan mengawasi mulutnya. Demikian juga kita. Mari kita menjaga perkataan kita baik-baik. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara-saudara, kita harus mengakui dengan jujur bahwa seringkali kata-kata yang kita keluarkan bukanlah kata-kata yang baik menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya marilah kita berhati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh oleh situasi dunia ini di mana banyak sekali orang mengucapkan kata-kata tanpa memperhitungkan akibat yang dihasilkan oleh kata-kata yang ia keluarkan. Saudara, Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Kiranya renungan pagi hari ini benar-benar kita perhatikan dan kita mau belajar untuk mengubah cara kita berkata-kata, agar kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang terdengar manis di telinga Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk nasihat dan teguran yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau menerimanya dengan hati yang terbuka, dan selanjutnya kami mau bertindak hati-hati supaya perkataan kami ini tidak menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Tolong supaya kami tidak mencela dan memfitnah sesama kami. Mampukanlah kami untuk menyampaikan kritik dengan jujur dan membangun. Berikanlah selalu kepada kami hikmat dari Tuhan pada saat kami berkata-kata. Bapa di surga, tolong jagalah dan awasilah mulut, lidah, bibir kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang bermotivasi membangun akan menjauhi cela dan fitnah, serta menyampaikan kritik secara jujur dan tulus. Selamat menjalani hari ini. Selamat beribadah dan menerima berkat-berkat rohani yang mengenyangkan jiwa kita, sehingga dari dalam mulut kita keluarlah kata-kata berkat, kata-kata iman, kata-kata yang membangun. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin.